Berjalan di tengah keramaian kota. Lampu lalu lintas berganti hijau, orang-orang melintas, ponsel di tangan, wajah-wajah sibuk berlalu tanpa menoleh. Tapi, bagaimana jika salah satu dari mereka orang yang berdiri hanya beberapa meter di depan kita, bukan manusia seperti kita? Teori itu terdengar gila, tapi dalam setiap kegilaan, ada sekelumit kebenaran yang terlalu sulit untuk diabaikan. Selama berabad-abad, manusia selalu menatap langit dan bertanya, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Namun, pertanyaan yang lebih menakutkan adalah, bagaimana jika kita tidak pernah sendirian sejak awal? Sejumlah peneliti dan whistleblower percaya bahwa alien tidak datang dari luar angkasa baru-baru ini. Mereka sudah lama di sini, hidup, berbaur, beradaptasi, dan mungkin mengamati. Pada tahun 1947, dunia dikejutkan oleh insiden di Roswell, New Mexico. Sebuah benda aneh jatuh di gurun. Militer mengumumkan itu balon cuaca, tapi laporan saksi mata bercerita lain. Potongan logam yang tak bisa dibakar, tubuh makhluk kecil berkulit abu-abu, dan operasi militer rahasia di malam hari. Roswell jadi awal dari segalanya, bukan hanya teori UFO, tapi juga keyakinan bahwa pemerintah menutupi sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesawat jatuh. Namun, bagi sebagian orang, Roswell bukan awal itu hanya puncak gunung es. Karena jauh sebelum itu, catatan sejarah sudah menyimpan hal-hal aneh. Lukisan gua berusia 10.000 tahun di Australia menggambarkan makhluk tinggi bermata besar, disebut Wandjina oleh suku setempat, dewa yang turun dari langit. Relief Mesir kuno memperlihatkan sosok berkepala lonjong dan mata besar, jauh berbeda dari manusia biasa. Bahkan di era modern, fenomena orang berwajah dingin di Eropa Timur dan The Black-Eyed Kids di Amerika menjadi legenda urban yang punya satu kesamaan. Mereka terlihat manusiawi, tapi ada sesuatu yang salah, terlalu tenang, terlalu simetris, terlalu asing. Sejumlah peneliti independen menyebut fenomena ini sebagai hidden integration teori-teori, bahwa makhluk non-manusia telah menyusup secara bertahap ke dalam populasi bumi. Skenarionya sederhana, tapi menakutkan. Alih-alih datang dalam armada pesawat luar angkasa, mereka datang diam-diam, satu persatu. Mereka mempelajari bahasa kita, budaya kita, bahkan emosi kita. Mereka bekerja, berkeluarga, dan berbaur. Tapi dengan satu tujuan, mengamati dan mengarahkan evolusi manusia dari dalam. Dan bukti-bukti keberadaan mereka ternyata tersebar di mana-mana, dalam laporan medis aneh, dalam catatan ilmuwan yang dibungkam, dan dalam pengalaman orang-orang yang bersumpah telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sejak awal 2000, sejumlah laboratorium genetika di Amerika dan Rusia menemukan pola aneh dalam sampel DNA manusia. Ada bagian kecil sekitar 2% yang tidak bisa dijelaskan oleh evolusi normal. Para ilmuwan menyebutnya junk DNA, bagian yang katanya tidak berguna. Namun, beberapa peneliti independen tidak setuju. Mereka percaya potongan itu bukan milik kita. Salah satu penelitian paling terkenal berasal dari laboratorium biotek di Novosibirsk, Rusia. Dr. Alexei Bortov dan timnya menemukan urutan gen yang tidak sesuai dengan asal evolusi Homo sapiens. Dalam wawancara off-record sebelum ia menghilang secara misterius pada tahun 2011, Bortov mengatakan, "Kami menemukan sesuatu yang terlalu kompleks untuk disebut mutasi. Rasanya seperti ada seseorang atau sesuatu yang menulis ulang DNA manusia." Setelah pernyataan itu, laboratoriumnya terbakar dalam kebakaran yang disebut korsleting listrik. Namun, beberapa data berhasil diselamatkan bocor ke internet dalam bentuk file terenkripsi. Dalam file itu terdapat catatan eksperimen yang menyebut istilah Project Echo, subjek 07 menunjukkan respon elektromagnetik tak biasa terhadap sinyal gelombang mikro rendah. Tidak menunjukkan reaksi biologis terhadap suhu ekstrim. Siapa subjek 07? Tak ada yang tahu. Namun, di forum-forum konspirasi, nama itu sering dihubungkan dengan seseorang bernama Evelyn Muir, seorang wanita yang tinggal di pinggiran kota Toronto, Kanada. Evelyn bekerja sebagai guru sains, kehidupan biasa, tanpa tanda-tanda aneh sampai suatu malam tahun 2009, ia mengalami kecelakaan mobil. Saat tim medis mencoba memasang infus, mereka menemukan hal yang aneh. Jarum tidak menembus kulitnya dengan mudah. Pemeriksaan darah menunjukkan komposisi logam mikroskopik yang tidak dikenal dalam tabel medis. Rumah sakit mencoba menghubungi otoritas medis, tapi sebelum laporan dikirim, 2 pria berpakaian hitam datang dan membawa semua hasil laboratorium. Evelyn menghilang selama 2 minggu. Ketika ia kembali, ia mengatakan tidak ingat apapun. Namun teman dekatnya mengaku Evelyn mulai berubah. Lebih tenang, jarang berkedip, dan kadang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali. Banyak yang menolak kisah ini sebagai halusinasi. Tapi hingga kini, Evelyn tidak menua. Foto terakhirnya pada tahun 2024 yang diunggah ke akun lama Facebooknya
menunjukkan wajah yang sama seperti 15 tahun lalu. Kisah Evelyn hanyalah satu dari banyak kasus serupa yang tersebar di dunia. Tahun 2017, di Peru, seorang dokter menemukan pasien dengan struktur darah yang menolak pembekuan normal darahnya, tampak berpendar di bawah cahaya ultraviolet. Di Islandia, seorang bayi lahir dengan pola DNA yang tidak cocok dengan orang tuanya bukan kasus selingkuh, tapi kemungkinan mutasi ekstrem yang tidak tercatat dalam sejarah medis. Dan di Jepang, seorang pria bernama Takuya Shindo sempat jadi berita karena memiliki denyut jantung ganda, seperti dua sistem sirkulasi yang bekerja bersamaan. Fenomena-fenomena ini jarang diangkat media besar, tapi bagi para peneliti alternatif, semuanya memiliki satu benang merah. Mereka bukan mutasi alam, tapi hasil integrasi genetik dengan makhluk non-manusia. Bayangkan jika makhluk seperti Evelyn tidak hanya satu, tapi ribuan. Mereka bekerja di kantor, mengajar di sekolah, duduk di pemerintahan, tampak seperti manusia, tapi dengan kesadaran berbeda. Sebagian peneliti menyebut mereka The Quiet Ones, kelompok individu yang hidup dengan identitas manusia tapi memiliki misi tersembunyi. Di tahun 2020, seorang mantan analis CIA bernama Liam Carter membuat pengakuan dalam wawancara anonim yang bocor ke dark web. Ia mengaku ada unit rahasia bernama Division X yang tugasnya mengawasi keberadaan makhluk penyamar. Kami tidak melawan mereka, katanya. Kami hanya memastikan mereka tidak keluar dari batas. Menurut Carter, Division X memiliki daftar sekitar 1.200 individu di seluruh dunia yang dicurigai bukan manusia sepenuhnya. Sebagian bekerja di lembaga riset, sebagian lagi di pemerintahan, dan sebagian besar ini yang paling menyeramkan di bidang komunikasi dan teknologi. Mereka berinteraksi lewat jaringan, lewat sinyal, lewat pola yang hanya mereka pahami, ujarnya. Dan jika kamu tahu cara membacanya, kamu akan sadar. Mereka sedang berbicara di depan mata kita. Setiap teori besar pasti punya benang merah yang mengarah ke satu titik. Pemerintah tahu lebih banyak dari yang mereka katakan. Dan dalam kasus ini, kebenaran mungkin sudah disembunyikan selama puluhan tahun. Pada tahun 1952, muncul dokumen rahasia yang disebut Majestic 12 atau MJ12 yang diyakini sebagai komite rahasia bentukan Presiden Harry Truman. Tugasnya meneliti dan bila perlu menjalin kontak langsung dengan entitas luar bumi. Awalnya banyak yang menganggap MJ12 hanya hoax. Tapi sejumlah dokumen yang kemudian dibocorkan oleh analis NSA pada tahun 1988 memperlihatkan laporan yang lebih mengerikan. Salah satu laporan berjudul EB Contact Protocol 4.3 mencatat, subjek non-manusia telah menunjukkan kemampuan untuk menyerupai manusia melalui rekayasa biologis tingkat lanjut. Interaksi terbatas disetujui dalam konteks pertukaran teknologi dan observasi evolusi sosial manusia. Pertukaran teknologi? Apakah itu artinya sebagian teknologi modern kita bukan hasil murni kecerdasan manusia? Beberapa mantan pejabat militer percaya demikian. Menurut mereka, kemajuan pesat dalam bidang microchip, serat optik, hingga kecerdasan buatan tidak terjadi secara alami. Ada lompatan terlalu besar dalam waktu terlalu singkat, seolah-olah seseorang telah memberi cetakan rahasia tentang masa depan. Dan, kebetulan atau tidak, sebagian besar teknologi tersebut muncul setelah insiden Roswell, Nevada, Amerika Serikat. Sebuah pangkalan militer di tengah gurun yang dikenal dengan nama Area 51. Selama puluhan tahun, pemerintah menyangkal keberadaannya. Hingga akhirnya pada 2013, CIA mengakuinya untuk pertama kali. Tapi mereka menyebutnya hanya sebagai fasilitas pengujian pesawat eksperimental. Namun, para pekerja yang pernah berada di sana menceritakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Seorang teknisi bernama Robert Lazar pernah bersaksi bahwa ia bekerja pada proyek bernama S4 di fasilitas bawah tanah Area 51. Menurut Lazar, di sana ia melihat 9 pesawat yang tidak berasal dari bumi. Ia mengaku juga melihat makhluk kecil abu-abu yang tidak berbicara, tapi menyampaikan pesan langsung ke otak. Laporan itu membuatnya dibungkam, identitasnya dihapus dari catatan pendidikan dan pekerjaan. Namun rekam jejaknya terus muncul di forum dan dokumen bocor. Dan yang paling menarik, sebagian pernyataannya baru terbukti benar bertahun-tahun kemudian. Misalnya, ia pernah menyebut bahan misterius bernama Element 115 yang katanya digunakan sebagai sumber energi pesawat alien. Bertahun-tahun kemudian, ilmuwan Rusia benar-benar berhasil mensintesis elemen bernomor atom 115 Moscovium. Apakah kebetulan? Atau petunjuk bahwa ia memang pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya? Beberapa teori berpendapat, setelah kontak pertama terjadi, pemerintah membuat perjanjian rahasia dengan entitas asing tersebut. Disebut sebagai The Greada Treaty.
yang konon ditandatangani pada tahun 1954 oleh Presiden Dwight D. Eisenhower. Isi perjanjiannya, alien diizinkan melakukan eksperimen terbatas terhadap manusia dengan syarat tidak berlebihan. Sebagai imbalannya, manusia mendapat teknologi tingkat tinggi dan pengetahuan ilmiah tertentu. Namun, seperti semua perjanjian antara dua pihak yang tidak setara, perjanjian itu cepat berubah menjadi pengawasan sepihak. Eksperimen bertambah, laporan orang hilang meningkat, dan proyek-proyek rahasia seperti Blue Book, Sigma, dan Snowbird mulai bermunculan. Semuanya memiliki satu tujuan, menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Pada tahun 2023, seorang mantan pejabat intelijen Amerika Serikat, David Grush, bersaksi di depan Kongres bahwa pemerintah menyimpan program pemulihan dan rekayasa balik UFO. Pernyataannya didukung oleh mantan pilot Angkatan Udara dan ilmuwan NASA yang membenarkan adanya objek yang tidak mungkin buatan manusia. Yang tidak banyak diketahui publik adalah kalimat terakhir Grush dalam wawancara tertutup. Beberapa dari mereka tidak datang dari luar. Mereka sudah di sini. Kalimat itu menimbulkan spekulasi besar. Apakah makhluk-makhluk ini sebenarnya berasal dari bumi? Mungkin dari peradaban yang hidup jauh sebelum manusia modern, bersembunyi di kedalaman laut, di dalam bumi, atau dimensi yang tidak bisa kita lihat. Ketika kita membayangkan alien, kita selalu berpikir tentang makhluk dengan kepala besar, kulit abu-abu, dan mata hitam raksasa. Namun, bagaimana jika bentuk mereka jauh lebih sederhana, begitu sempurna menyerupai kita, hingga tak ada yang bisa membedakannya? Ada teori yang disebut mimetic hypothesis, bahwa makhluk non-manusia menggunakan kemampuan biologis untuk meniru manusia sepenuhnya. Tidak hanya wajah dan tubuh, tapi juga perilaku, ekspresi emosi, bahkan aroma tubuh. Dan semakin lama mereka hidup di antara kita, semakin sempurna peniruan itu. Tahun 2019, di Oslo, Norwegia, seorang pria bernama Jonas Eriksen ditemukan meninggal di apartemennya. Tidak ada tanda kekerasan, tapi yang mengejutkan adalah hasil autopsinya. Organ dalam Jonas tidak sepenuhnya manusia. Beberapa bagian organ tampak sintetis, seolah terbuat dari jaringan biologis buatan. Laporan medisnya langsung diklasifikasikan oleh pemerintah, dan dokter yang menangani kasus itu dipindahkan secara mendadak ke luar negeri. Tetangga Jonas mengatakan, ia sering melihat Jonas menatap langit malam selama berjam-jam, dan kadang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal. Sebelum meninggal, Jonas sempat menulis satu kalimat di buku catatannya, "Mereka tidak datang, mereka bangun." Kalimat itu menjadi legenda kecil di kalangan peneliti UFO. Apakah mereka benar-benar alien? Beberapa ilmuwan percaya bahwa makhluk ini mungkin bukan alien luar angkasa, melainkan spesies bumi yang lebih tua. Mereka disebut cryptoterrestrials, ras kuno yang berevolusi sebelum manusia, lalu bersembunyi di bawah permukaan bumi saat bencana besar menghancurkan peradaban mereka. Mungkin mereka adalah sumber dari mitos-mitos lama tentang dewa yang turun dari langit atau makhluk abadi yang hidup di antara manusia. Jika teori ini benar, maka mereka bukan pendatang. Mereka penduduk asli yang kita lupakan. Lihat sekelilingmu. Setiap wajah, setiap mata yang menatapmu di jalan, semuanya terlihat normal. Namun mungkin, hanya mungkin, di antara mereka, ada yang memperhatikan lebih dari yang seharusnya. Ada orang yang tidak pernah sakit, ada yang tidak menua, ada yang bisa berbicara dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Dan di dunia di mana semuanya bisa dijelaskan dengan sains, mereka tetap tidak bisa dijelaskan sama sekali. Apakah mereka berbahaya, atau hanya pengamat, mencatat dan mempelajari kita, menunggu momen tertentu? Kita tidak tahu. Yang jelas, satu hal kini semakin sulit untuk dibantah. Mereka tidak akan datang dari langit. Mereka sudah di sini. Dan mungkin mereka sedang menatap kita sekarang.